Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Rizky dari kelas PBHA akan mempresentasikan proposal yang berjudul pengaruh game online dengan motivasi belajar siswa MTSN Negeri 1 Magetan. Game online merupakan sebuah gaya hidup baru bagi beberapa orang di setiap kalangan umumnya. Sekarang ini banyak kita jumpai di warung internet atau warnet di kota maupun di desa. Dan mereka memfasilitasi akan adanya game tersebut. Komputer yang mempunyai spesifikasi untuk game merupakanlah komputer yang biasa dan sering kita pakai. Harga komputer tersebut lebih mahal daripada komputer biasa. Dalam perspektif sosiologi, orang yang menjadikan game online sebagai candu cenderung akan menjadi egosentris dan mengedepankan individualis. Problematika motivasi belajar pada peserta didik sekarang ini semakin kompleks, termasuk candu game yang berkembang pada dinamika masyarakat kita, khususnya Indonesia. Untuk rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh intensitas bermain game online terhadap motivasi belajar siswa MTSN Negeri 1 Magetan. Yang kedua, bagaimana pengaruh lingkungan sosial game center terhadap motivasi belajar siswa MTSN Negeri 1 Magetan. Tujuan penelitian antara lain untuk mengetahui bagaimana pengaruh intensitas bermain game online terhadap motivasi belajar siswa MTSN Negeri 1 Magetan. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh lingkungan sosial game center terhadap motivasi belajar siswa MTSN Negeri 1 Magetan. Untuk metode penelitian. 1. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat pengaruh berganda, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik MTSN 1 Magetan. Untuk lokasi penelitian dilakukan di MTSN 1 Magetan. Waktu penelitian akan dilakukan kurang lebih selama 1 bulan, yaitu di bulan Oktober 2020. Desain penelitian dengan pendekatan kuantitatif memberikan keuntungan pada kecepatan pengumpulan data. Hal ini dimanfaatkan penelitian agar dapat berfokus berdasarkan dalam waktu yang efisien mungkin. Untuk teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat pengaruh berganda, yang adanya pengaruh dari dua variabel dependen terhadap satu variabel dependen. Subjek dalam penelitian adalah MTSN 1 Magetan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dalam menggunakan metode dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data prestasi akademik siswa, yaitu dengan melihat rata-rata nilai rapot siswa pada semester terakhir yang telah dilalui subjek penelitian. Kemudian instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat fasilitasi yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar angket kuesioner. Lembar angket kuesioner adalah lembar yang angkat pada subjek atau responden sesuatu dengan tujuan penelitian. Uji coba instrumen. Uji coba instrumen merupakan suatu tindakan yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif guna menguji keabsahan dan dari instrumen yang dipergunakan. Pengujian ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian uji coba baik dengan sampel yang sama maupun sampel yang berbeda, namun dengan karakter yang sama. Sebagai hasil dari uji coba ini akan diperoleh butir-butir soal instrumen yang tepat maupun yang kurang tepat sehingga dinyatakan gugur. Untuk validitas data, validitas merupakan suatu bentuk tingkatan kemampuan sebuah tes dalam penelitian dalam mengukur cakupan substansi yang ingin diukur. Validitas mengacu pada pengukuran yang benar
melalui instrumen yang benar. Dalam penelitian, validitas dibagi 4 macam, antara lain validitas isi, validitas konstruk, validitas konkuren. Yang terakhir validitas prediksi. Untuk mengukur validitas alat ukur, peneliti menggunakan teknik produk momen dari Carl-Pearson. Menurut Azwar, koefisien validitas dapat dianggap memutuskan apabila melebihi XY sama dengan 0,30, sehingga hanya item-item yang mempunyai total korelasi lebih dari XY sama dengan 0,30 yang dianggap valid. Pada skala motivasi belajar, dari 30 item yang dianalisis diperoleh 21 item yang valid, sementara 9 item lainnya dinyatakan gugur. Untuk teknik analisis data dalam berpenaran kuantitatif, kegiatan analisis data terbagi menjadi 2, yaitu kegiatan mendeskripsikan data dan melakukan uji statistik. Dan untuk analisis korelasi multivariat, analisis multivariat digunakan dalam penelitian ini untuk mencari hubungan fungsional seluruh variabel independen dan variabel dependen. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.